tinggal. Makanya kalau kesini tuh agak melo-melo sedikit ibu-ibu, karena banyak tempat yang saya lalui bersama Mas Aji, ya. Sampai Mas Aji nekat, kamu kalau nggak percaya, ayo pergi ke kiaimu, tanyakan, bisa kok kamu menikah dengan saya. Ya Allah. Sampai akhirnya Kiai Mukti mengatakan, udah ndak apa-apa, kalau jenengan nggak ada walinya ya Mas Aji mau tanggung jawab kan? Masya Allah. Karena perjuangan Mas Aji ke saya luar biasa. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan Mas Aji, yang walaupun pernikahan kami itu nggak lebih dari 2 tahun. Dan kemudian saya harus ikhlas menerima takdir bahwa suami saya yang saya paling cintai meninggal dunia. Yang bikin saya pada saat itu nggak bisa terima, karena saya merasa Ki Hanu harusnya punya ayah. Ya Allah, karena saya nggak bisa membayangkan Ki Hanu akan tumbuh tidak ada ayahnya, tetapi malahan apa yang terjadi, Allah berikan ujian yang lebih berat lagi. Ternyata Ki Hanu harus mengalami masa kecilnya tanpa ayah dan tanpa ibunya. Akhirnya saya harus 10 tahun berpisah dengan Ki Hanu. Makanya hari ini lillah, Masya Allah, terima kasih ya Rob, kalau saya bisa datang ke tempat ini minta maaf secara langsung kepada jenengan sedoyo atas kekilafan dan kesalahan saya. Lillah ibu-ibu, apa yang saya lakukan itu jangan sampai kejadian sama panjenengan. Benar, karena 10 tahun terpisah dari anak itu ternyata penderitaannya luar biasa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Maafkan dan ampuni saya ya Rabb atas janji yang tidak bisa saya tepati. Astagfirullah. Maafkan kalau dulu saya cuma mau ketemu jenengan karena berharapnya jenengan itu mau nyoblos saya. Maafkan Pak Ketua Takmir, lillah, nggak ada RT, nggak ada RW, nggak ada kelas-kelasan di dunia ini bagi saya sekarang. Karena Allah nggak akan tanya kamu ini kelas nasional atau kelas kampung, nggak akan. Allah nggak akan tanya ini kelasnya provinsi, kabupaten, kota, atau kelas RT RW, enggak. Allah nggak melihat siapa kita dari jabatan di dunia. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, bahkan kita yang sangat berdosa hanya karena makfirahnya Allah, insya Allah kita bisa menikmati surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengantarkan saya untuk menikmati penjara selama 10 tahun. Kalau saya cerita di sini gak akan sampai waktunya. Tapi satu hal yang ingin saya bawa kembali supaya menjadi pelajaran kita bersama, bahwa dunia ini tergantung kitanya. Sayang kita timbun, kita nggak tahu seberapa banyak maksiat yang terus kita lakukan. Yuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena nikmat Adsura pada hari ini yang Allah berikan kepada saya lillah gak berani ngadep ibu-ibu. Malu ibu-ibu. Tapi saya memohon kepada Allah, berikanlah saya keberanian untuk menyiarkan bagaimana pertolongan Allah ketika saya di dalam penjara. Yang kalau dulu Bapak kenal saya, rasanya nggak mungkin saya nggak ditolong oleh teman-teman sejawat saya. Tetapi hari ini saya katakan hanya Allah yang menolong saya ketika saya dibenci oleh dunia.
Ketika saya gak dianggap oleh dunia, ada Allah. Ketika saya disia-siakan oleh dunia, ada Allah. Ketika saya dibohongin oleh orang-orang yang saya percaya, ada Allah. Ketika saya dimanfaatin oleh orang-orang yang saya sangat percaya, ada Allah. Ketika saya ditipu oleh mereka yang pernah saya sangat percayai, ternyata ada Allah. Ibu-ibu, bapak, jangan menaruh harapan terlalu banyak atas dunia ini. Dunia ini besok lusa bisa menipumu. Dunia ini besok lusa bisa mengecewakanmu. Dunia ini besok lusa bisa mengkhianatimu, dan besok lusa bisa meninggalkanmu. Makanya hari ini taruh pengharapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini ibu-ibu ada yang masih merasa kurang ekonominya, jangan khawatir. Bukan berarti besok nggak ada kemungkinan Allah angkat derajat ekonominya. Ibu-ibu yang punya utang banyak hari ini nggak usah khawatir. Mudah-mudahan besok lusa lunaskan hutang-hutangnya. Dan seperti sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam yang gak pernah tahu bahwa dia akan dikeluarkan dari perut ikan, saya berharap mujizat itu terjadi kepada saya dan ibu-ibu semua. Hari ini susah bukan berarti besok juga susah terus. Hari ini menderita belum tentu besok gak bahagia. Makanya jangan putus asa. Apa ibu-ibu? Ada Al-Quran kok. Gak usah khawatir. Temen hianat itu udah biasa. Temen manfaatin itu udah biasa juga. Temen bohongin biasa. Anak lupa sama kita biasa juga. Luar biasa memang, tapi terjadi. Ibu-ibu makin tua makin dilupakan loh. Ibu-ibu makin tua harus terima takdirnya, bahkan makin dilupakan. Bukan karena apa-apa, karena anak-anak punya kehidupannya sendiri-sendiri. Kalau dulu sampai umur 10 tahun mungkin masih manggil bunda, bunda, ibu-ibu. Sekarang mungkin telepon jenengan seminggu sekali udah untung. Ya. Tapi kita nggak boleh marah. Kita kan akan kembali kepada Allah sendiri juga. Makanya kalau sekarang ini Allah sedang kasih latihan untuk belajar sendiri, berlatihlah dengan ikhlas. Karena di alam kubur, kalau bunda-bunda nggak sering ngaji, nggak sering berbuat baik, nggak sering sedekah, nggak akan ada temennya. Ya Allah, hari ini yuk kita persiapkan alam kubur kita persiapkan meninggalnya kita. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Sakratul maut kita juga mudah-mudahan dimudahkan. Ajal menjemput kita nggak pakai susah. Kita juga nggak ngerepotin orang lain. Bismillah ya. Bismillah. Bunda-bunda, alhamdulillah hari ini saya ada di sini akibat penjara 10 tahun bunda-bunda. Kalau penjara saya itu cuma sebentar, mungkin saya masih datang ke sini minta jenengan untuk nyoblos saya lagi. Tetapi karena 10 tahun Allah takdirkan saya di dalam, dan akhirnya saya bisa bertemu dengan yang ilahi. Saya bisa tahu bahwa sebenarnya hidup ini hanyalah sasaran antara untuk menuju sesuatu yang lebih abadi. Mudah-mudahan saya bersama bunda-bunda nanti bisa bertemu di jannah. Saling manggil kita ya. Bunda-bunda udah maafin saya kan ya? Ya. Maafin ya bunda. Bismillah.
Saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni semua dosa dan hilaf saya. Tapi saya wajib minta sama Allah juga untuk dikasih waktu bertemu dengan orang-orang yang pernah saya sakiti, yang pernah saya rusak hubungannya karena amanah yang diberikan tidak saya gunakan dengan baik. Makanya hari ini alhamdulillah Allah mengabulkan satu lagi doa Angelina Sondag, sehingga saya masih bisa mampir ke sini. Ya Allah, mampir ke sini ini bunda-bunda. Itu saya tadi, masya Allah, saya wiridnya tuh kenceng banget. Dari kemarin tuh ketika saya dikasih titik untuk ke Magelang, masya Allah dalam hati saya astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada bahagia, ada rasa takut. Tetapi akhirnya Allah bilang beranikanlah dirimu, karena engkau sekarang dikasih kesempatan bertanggung jawab, minta maaf, minta maaf. Banyak hal yang gak bisa saya cerita bunda-bunda. Biarlah itu menjadi cerita saya sendiri. Saya hanya mohon agar supaya bunda-bunda mendoakan saya, terutama mendoakan Kianu, agar supaya dia ikhlas apabila mengetahui cerita yang sebenarnya yang terjadi kepada saya. Karena saya nggak ingin Kianu ada rasa benci, saya nggak ingin Kianu marah. Sampai hari ini saya nggak cerita, bukan karena saya tidak bisa bercerita, saya tidak mau cerita karena saya tidak mau Kianu membenci orang lain. Saya nggak mau Kianu dendam sama orang lain. Makanya saya dari kajian ke kajian minta, ibu-ibu, bapak-bapak, doakanlah anak saya supaya satu saat ketika Kianu tahu cerita yang sebenarnya, Kianu gak marah, Kianu gak benci. Karena kemarin aja pada saat saya tanya Kianu nanti kalau mau kuliah apa? Oh, Kianu mau ngambil hukum mami. Itu jantung saya tuh udah berdebar. Ngambil hukum, ekonomi aja, ya? Enggak, pengen ngambil hukum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya nggak mau Kianu hidup dalam kebencian, karena saya tahu hidup dalam kebencian itu akan merugikan diri sendiri. Saya nggak mau Kianu membawa dendam, karena saya tahu dendam itu hanya akan menghancurkan masa depan dia. Dan saya nggak mau Kianu itu tumbuh dalam amarah, karena kalau dia tahu bagaimana ibunya menjalani hari-harinya, saya nggak mau. Makanya saya selalu berdoa, Bismillah, mudah-mudahan Kianu ikhlas, nggak apa-apa, karena Allah menggantikan semua penderitaannya saya di dalam dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau saya nggak dihukum 10 tahun, saya nggak mungkin hafal Al-Quran, ibu-ibu. Masya Allah. Berarti apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 216. Mungkin yang nggak enak itu ternyata baik untukmu, dan yang enak mungkin nggak baik untukmu. Allah yang maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Ya, ibu-ibu nggak usah sok-sok menebak-nebak takdir orang. Kita nggak tahu hari ini kita sedang menjabat, besok lusa ternyata kita masuk penjara. Astagfirullahaladzim. Makanya hari ini saya minta ibu-ibu jangan pernah menghakimi masa lalu orang lain. Karena seorang pelacur ketika mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak menikmati surganya Allah. Hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu berdasarkan pengalaman saya, yuk kita ngaji diri, cari tahu apa yang harus kita perbaiki lagi. Yang bikin masuk surga itu adalah pertama ampunannya Allah. Amal ibadah kita nggak akan cukup, percaya. Makanya ibu-ibu
Ayo selalu merasa hina dan berdosa. Guru saya pernah berkata, Enji, jangan sampai kalau Allah titipkan ilmu kepadamu terus engkau merasa lebih pintar dari orang lain. Jangan pernah engkau karena udah hafal beberapa juz engkau merasa oh saya lebih suci daripada orang lain. Tidak. Jangan engkau merasa oh sholat saya udah tepat waktu, oh iya saya sholat 5 waktu, saya tambah lagi sholat sunnah dan sebagainya. Engkau kira itu jaminan surga? Tidak. Allah memasukkan orang ke dalam surga itu karena pertama kasih sayangnya Allah, maka kejarlah kasih sayangnya Allah, kejarlah cintanya Allah. Semoga Allah mengampuni dosamu. Guru saya mengatakan itu ke saya, dan saya hari ini sedang mengejar ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kita ingin diampuni, tobat dan perbaiki diri. Ya. Bismillah. Bismillah. Saya doakan kita semua di sini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, hidup kita makin tenang, hati kita makin bersih. Al-Quran yang bertahta di dalam hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu boleh saya bergelamangan harta bunda-bunda, tapi saya nggak ada ketenangan. Masya Allah, mungkin gaji saya nggak sebesar ketika saya dulu jadi anggota DPR RI. Masya Allah, bunda-bunda nggak usah khawatir, sekarang saya masih anggota DPR, tapi singkatannya itu adalah anggota Dewan Pengikut Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah, nggak apa-apa ya, itu kan cuma jabatan ibu-ibu ya. Saya pengen ibu-ibu nanti bersama saya belajar untuk ngaji diri, untuk mengisi hidup kita dengan Al-Quran. Karena ketika ibu-ibu hatinya udah diisi dengan Al-Quran, insya Allah rezeki akan datang terus. Kalau ibu-ibu hari ini lagi dalam kesempitan, mungkin sebagian besar itu karena ulahnya ibu-ibu sendiri. Makanya ayo kita akan singkirkan kesempitan, kita akan singkirkan kemiskinan, kita akan singkirkan kebencian, kita akan singkirkan semua itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena bahwasannya Al-Quran itu An-Nahl ayat 119. Panazalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'i wa hudaw wa rahmatan wa busra. Hakikatnya Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita untuk memberikan petunjuk. Ketika sudah diberikan petunjuk, kita jalanin, Allah kasih rahmat. Masya Allah. Ketika Allah sudah merahmati hidup kita, ibu-ibu, isinya kabar gembira. Masya Allah, indahnya hidup tuh udah di situ aja. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Udah ibu, pegangannya itu aja. Saya nggak bisa kemana-mana ini karena nyangkut sama ini kabel ya. Masya Allah, gak apa-apa ya. Ini saya tarik-tarik sendiri. Apa saya harus duduk kali ya? Karena takut berdiri dia ini ya, nyangkut ya. Gak apa-apa ibu-ibu ya. Mesti kelihatan kan ya? Jadi udah, kita sekarang gak usah terlalu banyak berharap kepada dunia ini. Ibu-ibu, dunia akhir-akhir ini gampang tersinggungan. Dunia akhir-akhir ini cepat panas hatinya. Dunia akhir-akhir ini ingin bersaing terus. Dunia akhir-akhir ini cuman pengen apa ya? Ya Allah, kalau orang lain seneng, dia ikut seneng tapi pura-pura seneng. Paham gak ibu-ibu ya? Ringkasnya begini, kalau dia lihat orang lain sukses, lihat orang lain bahagia, lihat orang lain itu berhasil, di depan orangnya akan dia puji. Masya Allah Mbak Yu, Masya Allah, Alhamdulillah loh ya, rumah baru, ya Allah. 5 langkah dari itu, Mbak, rumah baru itu ndak mungkin loh, ndak mungkin. Kan suaminya itu hanya ASN ya, esalon berapa gitu, nggak mungkin bisa punya, pasti itu korupsi. Ya mulai, ya kan, mulai. Bunda kalau nggak mau puji, nggak usah puji, daripada pujinya pura-pura, tahan aja lidahnya. Karena kebanyakan kita suka banget jadi seperti wasit bola kaki. Tahu nggak bunda-bunda? Tugasnya wasit bola kaki apa?
kesana kesini cari salahnya orang. Betul? Udah jangan ya, nggak usah. Salah di diri kita aja masih banyak. Makanya hari ini kenapa saya minta ibu-ibu ngaji diri, bapak-bapak ngaji diri. Karena kita kebanyakan lebih suka melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Maaf bunda-bunda, kita belum tahu ini amalan kita ini diterima oleh Allah apa tidak. Karena ada satu cerita ketika seorang wali yang sudah 5.000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan ibadahnya karena sangat soleh, bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolong hitungkan amal ibadahku, karena itu yang akan membuat saya masuk surga. Maka Allah mengirimkan malaikat Jibril dan mengatakan kepadanya, amalanmu 5.000 tahun sebesar ini, tetapi engkau melakukannya tidak dengan keikhlasan. Engkau melakukannya mungkin hanya karena pengen dinilai orang sebagai orang yang soleh. Engkau melakukan ini karena hanya engkau berharap bahwa Allah akan mengabulkan doamu yang lagi minta rumah baru, minta mobil baru, minta suami. Lah, ibu-ibu ada yang minta suami baru. Yang boleh minta suami baru ya saya toh, ya kan? Bener, apa banyak yang janda di sini? Ada, tapi nggak banyak. Nah, janda-janda lagi minta suami baru, enggak toh? Ya, minta juga enggak apa-apa. Asal mintanya itu bukan untuk melengkapi kebahagiaan, bukan untuk melengkapi ketenangan, tapi untuk melengkapi ibadah. Nyung sewu. Yang janda-janda ya, ini khususnya buat para janda nih, saya kayaknya harus bikin sesi janda-janda khusus nih ya kan. Bagi para janda, jangan berharap engkau punya suami dan engkau akan bahagia, karena suamimu itu bukan pencipta kebahagiaan. Jangan engkau berharap punya suami untuk mendapatkan ketenangan, karena ketenangan bukan dari suami. Betul? Engkau pengen punya suami baru, pengen punya pendamping baru karena ingin mendapatkan ibadahnya. Karena ibadah yang paling banyak itu adalah ibadah menjadi istri. Ya Allah. Makanya yang lagi punya suami bersyukur, karena ibadahnya itu bisa nambah, yang tidak bisa didapatkan oleh para jendes. Ya ibu-ibu ya? Betul ya? Betul kan? Kalau yang punya suami harus banyak-banyak sabar. Kok pada ketawa ya yang punya suami ya? Kenapa Bu? Iya kan? Betul ya? Memang udah janda sama yang punya suami sama-sama kita ada masalahnya. Yang janda kita kesepian, betul nggak? Nggak ada yang perhatiin makannya, nggak ada yang perhatiin minumnya. Sakit ya nggak mau sakit kita karena nggak ada yang ngurusin. Betul? Yang punya suami juga ada masalahnya. Lebih banyak mana? Janda atau yang punya suami masalahnya banyak? Tuh, yang punya suami itu lagi ketawa-ketawa tuh. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya kan? Makanya ojo dibanding. Masya Allah, jangan nyanyi ya. Nyanyinya nanti kita di luar aja. Masya Allah. Karena semuanya ada di Al-Baqarah 215 atau 251 ya. Am hasibatum an takhulul jannah lama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Janganlah engkau mengira akan masuk surga kalau belum melewati ujian seperti orang-orang sebelumnya. Makanya ujiannya janda itu pasti ada. Ujian yang punya suami juga ada. Ujian duda, ada duda di belakang, nggak ada ya. Ujian duda juga ada, ujian single juga ada. Semuanya punya ujian. Dan kalau ibu-ibu sudah tahu ada ujiannya, berarti ibu-ibu akan masuk surga. Mau masuk surga ibu-ibu? Mau ujiannya? Harus mau ujiannya juga. Ibu-ibu yang sedang diuji bersiap-siaplah, karena ujian itu adalah syarat diangkat derajatnya. Yuk, ujian itu syarat diangkat derajatnya. Harus ada ujiannya dulu baru nanti derajatnya ibu akan diangkat. Percaya sama saya.
Bismillah, asal ibu pakai Al-Quran, ibu pakai Allah, ibu pakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji diri kita hari ini bab pertama. Ya, karena kan saya ngejalaninnya 10 tahun ibu-ibu di dalam penjara ya. Nah, ibu-ibu mau berbenah diri pakai cara apa? Mau pakai cara saya? Kalau cara saya itu masuk penjara 10 tahun. Gak usah ya, ngaji dirinya ibu-ibu cukup dimulai hari ini. Kita tekan tombol sama-sama. Bismillah. Abis ibu ngaji diri, ibu dapati hati yang bersih. Mudah-mudahan hati yang bersih ibu-ibu bisa menarik semua rezeki. Ibu pengen umroh, tiba-tiba umroh gratis. Ibu pengen haji, udah daftar perkenan nggak dapat, insya Allah cepat dapat. Bisa ibu-ibu, bisa, asal ibu-ibu ngaji diri dulu, tahu dulu mana salah-salahnya. Jangan merasa orang yang paling bersih. Kalau kita tidak mencatat kesalahan kita, bagaimana kita akan merubah kesalahan kita? Kita nggak penting kok Bu, dianggap orang lain itu baik banget, ini dermawan, ya Allah istiqomah. Enggak, karena itu omongan manusia nggak bakal buat kita masuk surga. Ibu perlu cari muka sama Allah. Ibu perlu dikenal oleh Allah. Bangun rumah gede, punya mobil banyak, pasti dikenal sama orang. Betul? Tapi apakah dikenal Allah? Belum tentu. Jadi jangan khawatir ibu-ibu. Allah nggak ngelihat dari RT mana ibu-ibu bapak berasal. Allah nggak akan timbang emasnya berapa. Allah nggak akan lihat mau SE, MSC, apa sih, Allah nggak lihat. Allah nggak akan tanya apakah engkau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, enggak. Yang akan ditanya itu ada 5 perkara. 1 termasuk 2 diantaranya, dari mana hartamu dan untuk apa engkau gunakan hartamu. Alhamdulillah, Allah bersihkan harta saya dengan cara yang sangat gak enak. Bunda-bunda kalau masih dikasih kesempatan untuk membersihkan harta dengan cara sedekah, hari ini bersedekahlah. Jangan sampai nanti akhirnya datang musibah, baru akhirnya terpaksa mengeluarkan sebagian daripada yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Masya Allah, harta benda saya itu hanya disita dengan 8 lembar surat keputusan. Alhamdulillah. Dulu teriak-teriak ibu-ibu, gak terima. Sekarang alhamdulillah. Karena setelah ibu-ibu hartanya bersih dari yang haram, Allah menggantikannya dengan yang lebih banyak lagi. Makanya gunakan waktu ini, kotak infak akan dijalankan. Mudah-mudahan ibu-ibu bersedekah hari ini, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan rizkinya, serta Allah tambahkan rizki sehat, iman, dan juga mudah-mudahan rizki dalam materi dunia ini. Silakan kotak sedekahnya, Ustadz Hardi silakan menemani saya untuk bisa bersalawat. Bunda sering-sering bersalawat supaya Nabi Muhammad SAW kenal. Ya, dan Nabi akan mengajak bunda-bunda masuk ke surga dengan syafaatnya. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah ya. Sedekah ibu-ibu nggak akan ngayain saya. Ya, sedekah ibu-ibu akan membuat ibu-ibu jadi kaya. Ini dulu. Dan sedekah ibu-ibu tidak akan pernah memiskinkan ibu-ibu. Justru dengan sedekah ibu diampuni dosanya, ditambah rizkinya, dan ditolak balaknya. Bismillah. Silakan Ustadz Hardi. Masya Allah. Ini aja. Baik. Ibu sekalian, harus 2 ya.
Baik ibu sekalian, kota infak keliling, tolong diisi seikhlasnya. Ini untuk program kami, program dakwah Safari Dakwah, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran seluruh Indonesia dan beasiswa putra-putri kita belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir. Boleh sambil kota infak berjalan, kita sama-sama mengagungkan asma Allah bareng-bareng, boleh? Boleh ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Baik, alhamdulillah sampun ya. Sampun sudah semuanya. Kalau sudah, yuk kita dengarkan, kita lanjutkan tausiah sharing dari Ustazah Angelina Sondak. Monggo Mbak Enji. Dipegang aja. Masya Allah, gimana tadi sedekahnya? Banyak sedikit? Nah, kalau mau banyak dari Allah harusnya sedekahnya banyak. Karena apa? Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfiqu amwalahum fis sabilillahi kamasali habbatin habbat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Assalamualaikum. Ibu-ibu. Ibu kenapa diam? Assalamualaikum. Salah ya tadi. Terus kenapa ibu-ibu? Itu Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya milik Allah. Bismillah ibu-ibu ya. Barang siapa yang bersedekah di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, seperumpamaan satu biji yang ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai, di mana masing-masing tangkai berisi 100. Jadi 1 dibalas
700. Ibu-ibu tadi sedekahnya berapa? Misalkan 10.000. Berarti kalau pakai Al-Quran ayat ini diganjar jadi 10.000 kali 700. Kalkulator ya kan, udah mulai payah nih hitung-hitungan kita ya, coba ya kan. Jadi gimana kalkulator? Nah 700 kali 10.000, Masya Allah, jadinya 7 juta. Tadi yang sedekahnya 10.000. Bismillah ya, Bismillah ya, Allah ganti ya. Masya Allah, Masya Allah, bismillah, saya doakan Masya Allah yang ikhlas tadi sedekahnya 10.000 Allah ganjarkan. Yang 100.000 kali 700 berapa? 70 juta. Ada yang 100.000? Masya Allah, cukup bilang dalam hati aja ya kan. Mudah-mudahan minggu ini 70 juta. Masya Allah. Kalau 7M berapa ya? Kalau 7M berarti sedekahnya harus 1 juta. 1 juta doang loh ibu-ibu. Masya Allah. Tapi kadang-kadang ibu nggak yakin ini bakal terjadi. Itu permasalahannya. Karena ibu nggak yakin. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali hambatin amhabbat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Ibu nggak percaya, makanya nggak kejadian. Ya, hari ini ibu taruh ayat Al-Quran di dalam. Tadi Pak Widodo mengatakan taruh di sini. Ya, bumikan Al-Quran. Ibu-ibu baca dapat pahala iya, tapi nggak nyampe ke berwujud apa yang ibu mau. Ya. Satu ayat, satu huruf dapat pahala, betul. Tapi kalau ibu jalankan Al-Qur'annya, ibu narik rezekinya. Makanya tadi ibu-ibu menganggap bahwa nggak mungkin lah dapat 7M kasih 1 juta. Ya karena ibu selalu ragu dengan Al-Qur'an. Padahal zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yang artinya gimana ibu mau menjalankan petunjuknya kalau ibu ndak ngerti artinya. Yuk ngaji ya, ngajinya tahu artinya supaya ibu bisa jalankan petunjuknya. Muhammad ayat 17. Walladzina tadaw sadahum hudaw wa atahum taqwahum, yang artinya siapa yang mau mengikuti petunjukku. Ya, Allah mengatakan siapa yang mau. Nabi Muhammad SAW nggak pernah maksa. Allah juga nggak pernah maksa. Semau-maunya mau ikutin petunjuk, saya tambahkan keyakinan. Tuh ya. Siapa yang mau mengikuti petunjukku, walladzina tadaw sadahum hudaw wa atahum taqwahum, maka akan saya tambahkan keyakinannya. Ibu-ibu, kita ini bertambah keyakinannya kalau doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, Allah bilang, siapa yang mau ikut petunjukku, ikutin dulu Bu petunjuknya. Sekarang hari ini ibu mau ikutin, ibu nggak tahu artinya. Kepiye Bu? Masya Allah. Ojo lali loh. Al-Quran pancen oke. Masya Allah. Itu semboyan saya dulu tuh kalau lagi kemana-mana. Jangan lupa coblos Angelina Sondak ya. Ya kan, ojo lali pancen oke ya kan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sekarang Al-Quran itu pancen oke Bu. Udah. Nggak lari itu.
Bener, jenengan pakai itu, tahu artinya. An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragoman katsiran wa sa'a. Barang siapa hijrah di jalannya Allah, maka Allah akan jadikan bumi ini tempat yang lapang buat mereka yang percaya mendapatkan rizki. Allah bilang bumi ini, bumi itu bulat ibu-ibu ya. Berarti dari mana ke mana, mau di Amerika, Eropa, Arab, Madinah, Mekah, bisa ibu dapatkan rezeki dan dilapangkan. Allah nggak bilang Indonesia, Allah nggak bilang Magelang, Allah nggak bilang Jawa Tengah. Tapi Allah berjanji, engkau hijrah, saya lapangkan rizkinya di bumi ini. Makanya ngaji diri tahu artinya dulu. Bismillah. Bismillah, Al-Quran itu penuh dengan janji-janji yang tidak akan pernah diingkari. Angelina Sondak dulu berjanji diingkari ibu-ibu. Manusia juga mungkin berjanji kepada ibu-ibu bisa diingkari. Tetapi Al-Quran itu Masya Allah, Allah itu gak akan pernah ngingkari janjinya. Makanya seperti baju ini ibu-ibu, Masya Allah. Ibu-ibu saya berdiri ya. Nah, ini adalah baju saya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini doa saya ketika di dalam, Masya Allah, saya tuh mau mulai bisnis apa ya Allah. Kan nggak mungkin saya jadi anggota DPR lagi, nggak mungkin saya korupsi lagi, nggak ada jabatannya, ya kan? Apa yang mau dikorupsi, Masya Allah. Akhirnya saya minta, saya mau jadi guru Iqra, Allah jadikan saya keliling jadi motivator. Saya dikasih bisnis baju, ini baju bukan sembarang baju, tapi baju ada ceritanya. Ini baju sampai ada mereknya. Karena saya harus mengikhlaskan apa yang menjadi hak saya itu tidak saya dapati. Ibu-ibu hari ini, please ibu-ibu tolong. Kalau ada harta ibu atau hak ibu yang sedang diambil oleh orang lain, ikhlaskan. Ya Allah, berat. Waris biasanya, ikhlaskan. Karena nanti Allah akan menggantinya dengan berpuluh kali lebih banyak. Inilah bajunya. Ya. Akhirnya saya ikhlaskan, saya anggap itu sebagai sedekah saya. Saya bilang, ya Allah, kan engkau berjanji masalul ladina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali habatin amhabat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya Allah, saya mau dong ini ayat ini ya Allah, jadi dong dalam hidupku ya Allah. Saya sedekahkan sejumlah itu ratusan loh ibu-ibu karena mau bayar uang sekolahnya Kiano. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah dalam 2 bulan Allah akhirnya mengirimkan orang-orang untuk membantu niat saya. Niat awal saya pengen bikin usaha yang bisa membantu sesama muslimah. Jadi saya pengen bikin baju di mana baju ini dijual sama ibu-ibu, ibu-ibu dapat 20%-nya. Masya Allah, langsung. Ya. Mudah-mudahan ini bisa lunasin utangnya ibu-ibu, bisa ngangkat derajatnya ibu-ibu. Setelah itu saya pengen apa? Saya pengen umroh sama jenengan semua. Ya, saya pengen naik haji, ya. Saya pengen ngajak ibu-ibu pergi ke tempat-tempat yang mungkin ibu-ibu belum pernah pergi. Saya pengen ngajak ibu ke Amerika, Eropa, ya. Nggak usah lah Asia dulu lah, kalau ada yang deket-deket nggak apa-apa. Saya dulu sering traveling ibu-ibu, tapi dengan orang-orang yang punya duit. Sekarang saya pengen hari ini orang yang gak punya duit, dia percaya hakul yakin Allah bisa merubah nasibnya. Insya Allah bisa liburan sama Angelina Sondak. Bismillah. Saya kasih perangkatnya ke bunda-bunda, bunda-bunda tinggal jalanin. Ya, Bismillah. Saya selalu digoda sama yang namanya TikTok sama Shopee. Angie, jualan di situ aja, untungnya kan nggak perlu dibagi, langsung bisa terima 100% tuh. Kamu kan masih punya anak, Masya Allah. Cobalah saya jualan di Shopee sama TikTok, bener bu, Masya Allah laris manis Tanjung Pinang, dagangan laris, duit ngumpul, Masya Allah, gitu ya Tanjung Kimpul ya, Masya Allah. Nah, walhasilnya apa? Allah ingatkan lagi niat awalmu. Agar supaya engkau ketika nanti menghadapi sakratul mautmu dan menghadapi pertanyaan malaikat Jibril, engkau tahu jawabannya dari mana hartamu dan untuk apa engkau gunakan hartamu. Ingat ini Angelina Sondak. Langsung saya ingat Al-Mu'minun 9798. Robbi inni a'udzubika min hamasatis syayatin. Bunda-bunda kalau lagi digoda oleh iblis yang terkutuk, baca ayat itu. Betul.
Akhirnya saya kembalikan, tapi saya bilang gimana ya Rob, saya kan nggak mungkin ngumpulin reseller banyak-banyak. 2 bulan setelah itu yang pasti saya punya toko. Tokonya berdiri di Jagakarsa, Jakarta. Alhamdulillah pada saat di opening kan itu dagangan saya habis semua rata ludes. Lihat bagaimana Allah memudahkan urusannya. Asal engkau hatinya bersih. Ya, engkau nggak neko-neko. Ya, engkau bismillah. Nah setelah itu ketika saya ingin membuat agar supaya program ini bisa sampai ke daerah-daerah, Allah kirimkan lagi satu orang manusia nih. Ini manusia juga ajaib. Yuk Mbak Yuni ke sini. Nah, ini Mbak Yuni adalah Direktur Kemitraan House of NG. Ya, Masya Allah. Memang Allah mengaturnya pas banget. Ya, salah satu distributor di Tupperware dulunya. Karena Tupperware tutup. Tuh kan jilalannya nih rezekinya Angelina Sondak nih, Masya Allah. Lihat bagaimana Allah merangkai ceritanya ya. Tanyakan, jangan tanya omsetnya per bulan berapa. Ibu tebak omsetnya berapa per bulan? Berapa? 1 M? Berapa lagi? 1,5 M? Ada lagi yang bisa nebak? 10 M? Ada lagi? Bunda tanya sendiri ya, 1 bulan omsetnya itu bisa 14 miliar. Ini Mbak Yuni punya temen yang lain 1 bulan bisa 48 miliar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu mungkin sekarang nggak percaya, makanya jajal dulu. Caranya bagaimana? Ternyata gampang. Bikin duit itu gampang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Asal ibu-ibu tahu caranya. Saya bilang Mbak Yuni, saya mau bikin sistem yang nggak mengganggu ibu-ibu ini sebagai istri dan sebagai ibu. Nggak mau. Ya akhirnya dia cuma gila jualan nggak. Bikin sistemnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Lihat bagaimana Allah mewujudkan At-Talaq 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qadra. Allah bukakan jalannya. 2 bulan setelah Mbak Yuni gabung, 2 bulan setelah House of NG jadi, 2 bulan kami memiliki 21 mitra provinsi, kabupaten, kota dan 101 reseller. Ini yang saya maksud, Allah dekatkan rezekinya ibu-ibu. Allah mudahkan, Allah muluskan. Ibu-ibu niat aja dulu. Bismillah. Bismillah ya. Nanti Mbak Yuni dan teman-temannya ada di belakang karena di sini ada juga mitra provinsi Jawa Tengah Selatan. Umi. Oh ya. Nah, di sini ada Umi Siska. Ya, Umi Siska nanti akan bersamai bunda-bunda kalau pengen dapat penghasilan tetap seumur hidup. Ya, sampai mati. Ya. Karena apa? Karena bonusnya itu setiap bulannya. Ya tergantung semua dengan kecepatan ibu-ibu. Alhamdulillah salah satu reseller kami udah sanggup menutupi utangnya. Ya Alhamdulillah. Nanti segera aja ada Umi Siska dan juga ada Mbak Yuni. Tapi Mbak Yuni ini nggak standby di Jawa Tengah. Ya Mbak Yuni ini kan adalah orang pusat. Saya sengaja bawa biar apa? Biar bunda-bunda bisa langsung ketemu. Ya kalau misalkan nanti kami pulang ke Jakarta, bunda-bunda bisa dengan Umi Siska. Minta aja nanti nomornya, mereka juga ada di sana. Semua timnya ada di belakang ya. Makasih. Bismillah ya. Nah, jadi gitu akhirnya bergulir terus, Masya Allah. Tadi intermezzo bunda-bunda, tetapi lihat bagaimana Allah memudahkan rizkinya. Siap. Ya kalau ibu-ibu yang reseller kan langsung jualan dapat 20%, lumayan ya bunda-bunda ya. Maksudnya udah pasti bisa makan enak. Alhamdulillah. Bismillah ya. Gak usah khawatir karena saya tuh cuman pengen dapat cerita. Pengen dapat cerita nanti bunda-bunda bisa beli mobil gara-gara jualan baju. Bunda-bunda pengen udah bisa nyekolahin anak. Bunda-bunda bisa ajak liburan anak-anak. Masya Allah itu aja. Gak ada lagi yang lebih menyenangkan daripada kita bisa membawa kesuksesan dan kebahagiaan di hati orang lain. Ya, dan hari ini biar cepat nih, biar cepat bunda-bunda dikabul hajatnya, saya bawa Al-Quran. Al-Quran ini bukan Al-Qurannya yang akan mewujudkan hajatnya ibu-ibu, bukan Al-Qurannya tapi bacaan Al-Qurannya. Barang siapa membaca Al-Quran ini dengan hati yang bersih,
Ya, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kabul hajatnya. Mudah-mudahan utangnya pada lunas. Mudah-mudahan yang pengen haji cepat, yang pengen umroh cepat, anaknya belum hamil-hamil mudah-mudahan diberi keturunan, ya, ekonominya lagi seret, mudah-mudahan Allah tambahkan rizkinya berlipat kali ganda jadi orang kaya. Bismillah, nggak ada yang mustahil. Saya dapat cerita udah banyak banget setelah mereka yang beruntung memiliki Al-Quran ini. Maaf, Al-Quran ini terbatas dan saya tuh pinggang saya tuh lagi agak cenat-cenut. Tiba-tiba saya tadi datang bulan ibu-ibu. Masya Allah. Jadi memang benar-benar kalau hari ini bunda-bunda mau ikutan harus cepet-cepetan, harus dulu-duluan. Maaf, saya nggak cari orang kaya, saya nggak cari orang yang punya duit, saya cari orang yang punya niat. Karena apa? Karena Al-Quran ini kalau ibu beruntung dapat, ibu pulang, ibu nggak mau melunasi dan menjalankan komitmennya, nggak usah dibalikin Al-Qurannya. Ambil pulang, saya butuh bacaan Al-Qurannya. Ya, jangan salah paham, saya nggak jualan Al-Quran, Masya Allah, enggak. Tetapi apa? Kalau ibu-ibu mau berkomitmen untuk membantu agar supaya para anak-anak yang sekarang sedang dikarantina 25 yang ada di ujung Berung sedang kami persiapkan untuk ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ibu-ibu tahu bagaimana nanti manfaatnya buat bunda-bunda? Mereka ini jadi ustadz, ustazah, ulama besar Indonesia. Bunda-bunda udah meninggal, amal jariahnya tetap akan jalan. Makanya doakan mereka berhasil. Bismillah. 216 anak sedang kami didik di Lombok. 1 udah ada di Kairo, nanti Pak Ustadz akan menjelaskan. Tetapi maaf, anak-anakku nggak minta-minta duitnya ibu-ibu, maaf. Ya, ibu-ibu yang perlu doanya mereka, jenengan yang perlu doanya mereka. Mudah-mudahan doa mereka ini bisa meloloskan semua hajatnya jenengan sedoyo. Ya, minta apa aja, minta apa aja. Masalah ibu-ibu mau menjalankan komitmennya, suka-suka. Ini memang yayasan paling wedan. Mau bulan ini, mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau bulan depan, mau tahun depan, mau 2 tahun depan, mau suka-sukanya aja. Karena saya bilang jangan pernah dipaksa keikhlasan orang untuk bersedekah. Yang kita paksa adalah bacaan Al-Qur'annya. Saya yakin ibu-ibu dikabul hajatnya, pasti juga ibu akan menunaikan komitmennya. Bismillah. Jadi itu dulu, Al-Qur'annya terbatas. Bismillah ya, hanya ada 20 untuk tempat ini. Ya, dulu-duluan dan mudah-mudahan gak kebentur dengan asar. Ini adalah bentuknya, akan saya tuliskan namanya. Ya, akan saya tanda tangani, ibu wajib tulis hajatnya. Dan 1 syarat, ibu nggak mau jalanin komitmennya nggak apa-apa, ibu pulang bawa pulang, tapi ini harus dibaca setiap hari. Kalau lagi haid, ngulang lagi ya. Maksudnya kalau ada haid boleh, tapi kalau misalkan lupa karena bukan haid dan hanya lupa, wajib diulang lagi. Mudah-mudahan sampai pada titik ibu-ibu bisa ngaji diri dengan Al-Quran ini. Tuliskan tanggalnya ya, tuliskan tanggalnya. Setiap hari harus ngaji. Ini Al-Quran, alhamdulillah. Ibu-ibu banyak Al-Quran di rumah, saya ngerti. Tapi mudah-mudahan ini adalah Al-Quran petanda hidup barunya ibu-ibu untuk mulai membersihkan hati. Ya, silakan ibu-ibu ngambil kesempatan dan silakan Pak Ustadz untuk melanjutkan. Pak Ketua Takmir, terima kasih. Sampaikan salam saya sahabat-sahabat J. Masya Allah. Baik ibu-ibu semuanya, bagaimana ibu-ibu isi tausiahnya bisa masuk ke hati? Sakit nggih? Nanti tinggal dipraktekkan di rumah. Baik, kali ini Mbak Enji sebelum kondur bagi-bagi hadiah mushaf Al-Quran. Purun boten? Nggih. Jadi ibu-ibu semuanya, saya pakai bahasa Indonesia saja ya, Mbak Enji nggak mudeng nanti kalau pakai bahasa Jawa. Jadi Mbak Enji akan bagi-bagi hadiah mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran ini diberikan kepada siapa? Kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ingin ikut andil dalam program-program kami, yaitu program dakwah, safari dakwah, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan beasiswa anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dengan cara bagaimana Ustaz? Dengan cara nanti bagi bapak atau ibu yang berminat
minat, silahkan angkat tangan, kemudian maju ke depan sini. Nanti mushaf Al-Quran ini akan diberikan oleh Mbak Enji langsung. Nama ibu akan ditulis oleh Mbak Enji di dalam sampulnya Al-Quran yang warna putih tadi. Al-Quran ini juga ditandatangani oleh Mbak Enji. Setelah mendapatkan mushaf Al-Quran, nanti ibu yang maju ke depan itu didoakan oleh Mbak Enji, semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin. Masih dapat doa lagi dari Mbak Enji. Doa apa? Mungkin ibu-ibu yang selama ini banyak hajat-hajatnya yang belum Allah kabulkan, boleh nanti bisikkan ke Mbak Enji supaya Mbak Enji mendoakan. Apa aja itu hajat-hajatnya? Mungkin ada yang lama sakit tapi belum sembuh-sembuh, atau kedua orang tua kita mungkin ada yang lama sakit juga belum sembuh-sembuh. Nanti minta Mbak Enji mendoakan supaya Allah menyembuhkan. Atau lagi mungkin ada yang punya hutang lama belum lunas-lunas, atau berkeluarga sudah lama juga belum dikaruniai anak, atau punya usaha tapi usahanya maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur nggak maju-maju, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh nggak bangun, bangun. Yang intinya semua kesulitan dunia, hajat-hajat dunia yang belum Allah kabulkan, nanti minta ke Mbak Enji supaya mendoakan. Mbak Enji ini musafir, apa kata Nabi? Seorang musafir itu insya Allah doanya mustajab. Baik, bagaimana caranya Ustadz untuk mendapatkan hadiah mushaf Al-Quran, doa dari Mbak Enji, dan setelah mendapatkan doa dari Mbak Enji tadi masih dapat bonus yang sangat-sangat istimewa. Apa itu? Boleh berpelukan dan foto berdua dengan Mbak Enji. Syaratnya apa Ustadz? Syaratnya ibu-ibu, sebentar Bapak Nggih, berpelukan untuk ibu-ibu Bapak Nggih. Syaratnya adalah sore hari ini, siang hari ini, ibu-ibu cukup menyisihkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada ibu-ibu semuanya. Berapa Ustadz besarnya? Nanti ada 2 program, boleh pilih salah satu. Yaitu berapa? Boleh memilih yang infak sedekah yang 2 juta, nanti diberi hadiah mushaf Al-Quran yang kecil. Nanti boleh minta yang, Ustadz ini rezeki saya banyak, boleh ambil yang 5 juta, nanti dikasih hadiah mushaf Al-Quran yang besar. Infak sedekah itu kabar gembiranya adalah tidak harus ditunaikan, dibayarkan sore ini. Infak dan sedekah itu boleh diangsur, boleh diangsur berapa kali Ustadz? Sedapatnya rezeki dari Allah. Boleh diangsur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, nggak apa-apa. Yang penting sore ini niatkan dalam hati, ingin infak dan sedekah, angkat tangan, ingin infak dan sedekah, terus maju ke depan, terima hadiah mushaf Al-Qurannya dulu. Setelah terima hadiah mushaf Al-Qurannya, nanti bisa berpelukan foto dengan Mbak Enji. Setelah itu catatkan nama di tim kami sebelah kanan, nama dan nomor HP saja. Nanti akan diberi nomor rekening dari sana, nomor rekening yayasan ya. Jadi gitu. Ustadz, ini bayarnya gimana? Banyak ibu-ibu yang tanya terus kadang-kadang. Tadi saya bilang, ibu mau infak yang 2 juta boleh, yang 5 juta boleh. Bayarnya kalau hari ini mungkin bawa berapapun mau dititipkan boleh, 200, 300, 500, boleh dititipkan. Sisanya diangsur berapa bulan, berbulan-bulan tidak apa-apa, sedapat rezeki dari Allah. Baik. Saya hanya punya waktu sekitar 10 menit ya. 10 menit dari sekarang bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang berminat untuk ikut andil program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan beasiswa anak-anak kita ke Al-Azhar Kairo Mesir, yang berminat silahkan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, ibu 6, maju ke sini semua ibu, maju semua ke sini, maju semua ke sini, monggo diatur sama panitia, diatur tolong. Jadi ibu-ibu semuanya, sekali lagi kami jelaskan bahwa Mbak Enji
biar nggak salah paham ya, Mbak Enji tidak jual beli Al-Quran, tapi Al-Quran ini hanya sebagai hadiah. Berhubung Al-Quran ini adalah hadiah, maka tidak ada kata-kata hutang piutang. Kalau ibu bapak ikut andil ke sini, nerima hadiahnya, bapak ibu bukan berarti berhutang, bukan. Nanti berhubung ini tidak berhutang, nanti membayarnya kalau ibu-ibu sudah punya uang. Kemarin ada pertanyaan dari daerah agak pinggir ibu, dari Jember. Ustaz, ini saya petani. Nanti kalau saya bayarnya kalau sudah panen boleh enggak? Boleh. Panennya padahal masih 6 bulan gimana? Boleh, enggak apa-apa. Kemudian yang dari Surabaya itu ada yang tanya juga, Ustaz, saya ini kan pensiunan. Pensiunan ibu ya, pensiunan mungkin per bulan saya hanya bisa menyisihkan uang 100.000, boleh enggak? Boleh. Ibu mau per bulan ngasih 100.000 boleh, 200 boleh, 500 boleh. Kalau hari ini mungkin ada yang sudah bawa kemudian mau titipkan 100, 200 atau 500 juga boleh. Sisanya diangsur selesai-selesainya ya. Sedapatnya ibu rezeki dapat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang tanya kemarin, Ustadz, kalau ini nih saya ikut, mungkin ini saya bawa uang 200 saya titipkan, tapi bulan depan was kita nggak ada uang gimana? Nggak bisa menunaikan, belum bisa menunaikan. Kami jawab tidak apa-apa. Ibu bulan kedua baru bisa menunaikan, mungkin baru bisa nyicil 300 atau 400 boleh, nggak apa-apa. Bulan ketiga nggak ada rezeki lagi Ustadz, gimana? Nggak bisa nyicil, nggak apa-apa. Nah, yang lebih pertanyaan yang lebih menggelitik ini yang dari Bandung. Apa pertanyaannya? Ustadz, ini kan saya ikut nih. Ya, saya belum bawa uang. Kemudian bulan depan saya belum bisa ngasih, bulan ketiga belum bisa ngasih. Kalau kemudian bulan kelima saya belum bisa ngasih sama sekali, Allah panggil duluan bagaimana? Ini pertanyaannya menggelitik ini. Berarti saya dosa Ustadz? Kami jawab tidak dosa. Bahkan ibu tadi yang maju ke depan menerima hadiah Quran dan ikut infak, walaupun belum ditunaikan, ibu tadi sudah dapat pahala. Loh kok bisa Ustadz? Apakah ada dalilnya? Lah gitu mungkin yang sering tanyakan. Insya Allah ada dalilnya. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melihat saudaranya sedang infak dan sedekah, tetapi dia belum bisa ikut infak dan sedekah, tetapi dalam hatinya ada niat, ya Allah, nanti kalau saya sudah Engkau beri rezeki, saya akan infak dan sedekah seperti itu. Apa kata Rasulullah? Orang yang seperti itu sudah dapat pahala yang sama. Jadi Masya Allah, berdasarkan dari hadis ini, maka kami bersama Mbak Enji berkali-kali bilang bahwa infak dan sedekah itu tidak ada paksaan dan harus ikhlas. Terus yang kedua, menunaikannya infak dan sedekah itu kalau sudah dapat rezeki dari Allah. Kalau belum ya ndak apa-apa. Yang penting bagi kami sama Mbak Enji, setelah menerima hadiah mushaf Al-Qur'annya, nanti sampai di rumah dibaca. Itu aja, dibaca ya. Jadi Masya Allah. Jadi memang kata Mbak Enji tadi benar bahwa kami ini lain dengan lembaga yang lain, bahwa kami itu lebih mengutamakan supaya ibu-ibu. Jadi begitu ibu-ibu dalam infak dan sedekah ini. Maka silahkan bagi ibu-ibu yang berminat, kemudian yang ingin nerima hadiah mushaf Al-Qur'annya, silahkan maju ke depan. Boleh ikut yang 2 juta, boleh ikut yang 5 juta. Silahkan. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, untuk program kami, di samping ada dakwah Safari Dakwah, kami ada program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kami sudah bekerja sama dengan 13 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 2 di Medan,
ada di Jogja, ada di Cilacap, ada di Gunung Kidul ya ada di Solo, ada di Lombok, ada di Bandung. Nanti silahkan bagi ibu-ibu yang tetangganya mungkin ada yang yatim piatu, ingin mondok gratis, tis semuanya, silahkan menghubungi kami. Dari tingkatan SD, SMP sampai SMA, kita ada semua. Nanti tinggal kita taruh di Jogja, apa di Solo, apa di Gunung Kidul yang dekat dengan sini. Nanti tinggal dipilih, enggak apa-apa. Kemudian yang program beasiswa. Beasiswa kepada putra-putri kita ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kemarin ada pertanyaan yang dari Jogja kemarin, itu tanya, Ustadz, syarat-syaratnya gimana kalau saya ingin agar anak saya bisa diberikan beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kami utarakan dulu bahwa beasiswa itu untuk 2 program, yaitu SMA dan kuliah. Kalau putra-putri ibu ingin SMA-nya di Al-Azhar Kairo Mesir, syaratnya yang pertama adalah harus lulus SMP dulu, SMP, MTS dan sederajat, harus punya ijazah aslinya. Syarat yang kedua, putra-putri ibu harus hafal Al-Quran minimal 10 juz. Syarat yang ketiga, putra-putri ibu minimal bisa bahasa Arab walaupun sedikit-sedikit. Sudah 3 syarat itu aja. Nanti kalau putra-putri ibu ingin diberi beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir, nanti bisa daftarkan pada kami. Kemudian kalau dari sini SMP, berarti nanti sekolahnya di sana itu adalah sekolah SMA Al-Azhar Kairo Mesir. Al-Azhar Kairo Mesir lho nggih, mboten Al-Azhar di Jogja mboten nggih, utawa Magelang mboten. Terus yang kedua, program yang kedua adalah kuliah. Kalau kuliah itu berarti putra-putri ibu harus lulus SMA di Indonesia ini. SMA boleh, SMK boleh, MA juga boleh ya, madrasah aliyah boleh, atau yang sederajat. Kemudian syarat yang kedua sama, yaitu hafal Quran minimal 10 juz. Syarat yang ketiga adalah sama juga, yaitu bisa sedikit-sedikit berbahasa Arab. Kalau punya itu, modal 3 itu boleh. Nanti putra-putri ibu daftarkan pada kami, nanti akan kami seleksi. Setelah lulus kemudian akan kami beri pembekalan. Pembekalannya di pondok pesantren. Pondok pesantren kami yang ada di Bandung. Nah, pondok pesantren kami yang ada di Bandung ini khusus untuk memberi pembekalan aja, pembekalan atau diklat, pendidikan latihan calon-calon pelajar yang akan kita kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Seperti yang Mbak Enji tadi bilang, kita saat ini sedang memberikan pembekalan 25 santriwan santriwati atau pelajar putra-putri kita dari seluruh Indonesia. Kita seleksinya 24 November tahun kemarin. Setelah lolos kemudian kami beri pembekalan di Bandung. Nah, November mereka masuk pembekalan. Ini alhamdulillah setelah 6 bulan ustadz kami ngetes kepada mereka 25 santri tadi, dan alhamdulillah ada 7 santri yang sudah layak untuk kita kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Ustadz, itu beasiswanya apa beasiswa pendidikan aja, apa keseluruhan? Insya Allah keseluruhan. Keseluruhan itu maksudnya bagaimana? Keseluruhan itu dari pembekalan kita di Bandung, ada di pondok pesantren, itu gratis. Makan, minum, mes, semua kita sediakan dan gratis. Setelah lolos kemudian untuk administrasi supaya bisa ke Al-Azhar Kairo Mesir, supaya bisa ke Mesir, itu pembuatan paspor, visa, tiket pesawat, semuanya kita yang membiayai. Jadi enak, paspor nggak perlu ke sana kemari, tinggal setor aja KTP-nya, nanti kita yang bikinkan paspor ke kantor imigrasi. Nah, setelah itu kemudian izin dari Kemenak Pusat itu harus supaya terbit visa. Nanti kita yang ngurus juga. Setelah itu kemudian kita kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah di sana jangan khawatir.
Ustadz, nanti sampai sana nanti bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana makan minumnya, bagaimana kebutuhan hidupnya. Nanti semuanya kita yang menyediakan. Kita sediakan mes. Mesnya itu seperti pondok pesantren, juga untuk pelajar-pelajar dari Indonesia saja. Terus yang kedua, untuk living cost atau biaya hidup makan, minum, kemudian jajan, kemudian beli-beli kitab, buku-buku, nanti kita yang menyediakan semuanya. Sampai berapa bulan, berapa tahun Ustadz? Sampai lulus. Ada yang setahun lulus, 2 tahun lulus, tergantung santrinya. Kalau santrinya pinter, tekun di sana, 1 tahun sudah bisa lulus, dapat gelar S1 yaitu LC. Nah, setelah lulus kita pulangkan ke Indonesia, nanti pengabdian dulu setahun, setelah itu kita kembalikan ke daerahnya masing-masing, dan semoga menjadi ulama-ulama besar di Indonesia. Masya Allah. Jadi demikian ibu-ibu semuanya informasi tentang program-program kami. Mudah-mudahan nanti ada dari sini, mungkin ada yang mau menitipkan anaknya untuk masuk ke pondok pesantren kami atau supaya bisa diberi beasiswa, boleh, nanti hubungi kami. Demikian ibu-ibu semuanya informasi tadi. Mudah-mudahan dengan informasi tadi kita ini safari dakwah insya Allah membawa berkah ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah safari dakwah ini juga mendapatkan dukungan banyak ulama dari Jakarta. Salah satunya adalah Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, putra almarhum Zainuddin MZ. Kemarin kami habis baru saja safari dari Lombok dengan beliau. Saya pulang sampai Solo sehari, langsung ke sini. Habis ini nanti tanggal 28, jadi sama Mbak Enji ini terakhir besok tanggal 26 di Semarang, tanggal 27 pulang, tanggal 28 kami ke Jabodetabek dengan Pak Kiai lagi, dengan Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Jadi kami keliling terus supaya apa? Safari dakwah ini bisa untuk paling tidak membantu bangsa kita dari segi akhlak, adab dan moralnya, supaya bangsa kita benar-benar mulia dibanding dengan negara-negara yang lain. Baik, Bapak Ibu semuanya, di samping tadi informasi, mungkin ada yang bertanya mungkin tentang program-program tadi boleh ya, program-program tadi mungkin ada yang mau nyekolahkan, memondokkan putra-putrinya boleh, ingin putra-putrinya agar diberi beasiswa juga boleh, nanti silahkan tanya pada saya ya. Silahkan, saya tunggu di depan, nanti boleh tanya di sini. Kemudian ibu-ibu informasi lagi, tadi yang seperti Mbak Enji bilangkan tadi, sekarang Mbak Enji sudah punya brand baju sendiri, yaitu House of Enji atau Angelina Sondak. Kalau pengen lihat model-modelnya di depan sana ada. Kemudian kalau Ustadz saya kepingin nih jadi apa namanya resellernya ya, boleh nanti ke sana. Nanti boleh lihat-lihat sana setelah acara selesai ya. Acara selesai nanti kita tutup dengan doa.